Halo, jumpa lagi dengan saya Antara Mana di X Live Channel. Di kesempatan kali ini kita akan review lagi salah satu aplikasi yang fungsinya dia bisa membuat dokumen purchase order dan juga dokumen invoice. Oke, langsung aja kita buka aplikasinya. Yang pertama kita akan kenalan dulu dengan menu-menu yang ada di dalamnya. Menu yang pertama di bagian sebelah kiri ada BG Image seperti aplikasi saya sebelumnya. Fungsi dari menu ini adalah untuk merubah gambar latar belakang yang ada dalam dashboard aplikasi ini. Kemudian yang berikutnya ada di dalam menu admin panel, langsung aja kita buka. Yang perlu saya jelaskan adalah untuk bagian yang pertama, nama perusahaan, ini saya pikir sudah paham. Ada nama perusahaan, alamat, telepon, dan juga nama email. Kemudian yang berikutnya adalah di tampilan invoice, sama seperti aplikasi saya sebelumnya. Di sini kita bisa memilih versi template-nya 1, 2, atau 3. Kemudian teman-teman bisa lakukan tombol preview untuk melihatnya. Kemudian di bagian ini, kalau ingin teman-teman membuat shortcut yang ada di dalam desktop, silahkan klik tombol ini. Kalau ada perintah seperti ini, error, lanjutkan aja. Klik yes untuk mencoba. Oke, shortcut sudah berhasil dibuat di desktop. Kemudian kalau ingin menyematkan tanda tangan, tinggal di centang aja ini ya. Di bagian berikutnya ada nama untuk catatan. Di sini ada nama penerbit, jabatan penerbit, ada bank yang harus kita masukkan. Kalau ingin membuang salah satunya, tinggal diklik aja tanda silang ini. Kalau ingin mengganti logonya, tinggal klik tombol logo bank ini. Kemudian yang di bagian bawahnya ini adalah footer di bagian invoice-nya. Ada catatan, konfirmasi, donasi, dan seterusnya ini. Kalau sudah, jangan lupa disimpan untuk bagian catatan ini. Tambahan untuk versi ini adalah di bagian satuan unit. Di satuan unit, teman-teman bisa menambahkan daftar unit satuan standar yang digunakan dalam aplikasi. Sementara yang ada di sini ada 2, kilogram dan juga ons. Oke, kalau ingin menghapus, tinggal dipilih del. Oke, kalau mau menambahkan tinggal klik tombol baru, misalnya nama yang baru adalah pieces, misalnya saya klik OK. Oke, unit berhasil ditambahkan, dan dia. Kalau ingin menghapus, saya coba ons, saya akan pilih dulu ons, kemudian saya delete, yakin, yes. Oke, udah berhasil. Yang berikutnya lagi adalah di bagian reset data, teman-teman bisa menambahkan nomor invoice, yang ini nomor invoice baru ya. Tambahannya di bagian nomor PO atau nomor purchase order dokumennya. Di sini nomor awalnya 2, untuk jenisnya bisa membuat nomor saja, lihat di previewnya, atau gabungan antara teks dan juga nomor. Ini tidak bisa saya klik teman-teman ya. Ini terjadi karena dokumen ini atau aplikasi ini sudah pernah kita buat. Jadi kalau ingin merubah atau mengganti nomor invoice atau mungkin nomor PO-nya, harus saya lakukan reset terlebih dahulu. Oke, saya akan lakukan reset. Kalau sudah, ini reset ini menghapus ya. Kalau sudah, baru saya bisa memilih jenis nomor invoice-nya, kemudian nomor PO-nya juga saya bisa memilih. Oke, misalnya saya akan awali dari nomor 1, jenisnya seperti ini, teks, PO, strip, nomor invoice. Nanti hasilnya seperti ini. Kemudian ini untuk nomor PO ya, previewnya seperti ini. Kemudian kalau untuk nomor invoice seperti ini, saya pilih ini aja, saya akan hapus seperti ini, namanya INV garis miring X garis miring seperti ini previewnya. Oke, ini sudah selesai. Oke, kita lanjutkan dengan baris berikutnya. Di menu berikutnya adalah database untuk data supplier dan juga data konsumen. Yang pertama saya pilih data supplier. Di sini ada nama yang sudah saya buat. Kalau saya pilih salah satunya, maka di bagian bawah ini ada informasi lengkapnya. Nama, alamat, kota, dan juga kontak person. Kalau ingin menghapus, tinggal dipilih, kemudian saya hapus. Yakin, Erna akan dihapus? Yes. Oke, Erna udah berhasil dihapus ya untuk suppliernya. Kalau ingin baru, tinggal klik aja baru. Misalnya di sini nama saya. Kemudian di sini alamat saya. Kemudian di sini kota saya. Kemudian di sini kontak personnya seperti ini. Oke, kalau sudah saya klik tombol simpan. Yakin? Yes. Oke, database untuk supplier berhasil saya tambahkan. Ini dia namanya, nama saya, alamat saya, dan nomor teleponnya ini.
Kemudian saya lanjutkan untuk menu berikutnya. Di sini ada data konsumen. Konsepnya sama seperti di data supplier, hanya saja bedanya ini untuk konsumen ya. Sama, kalau ingin menghapus dipilih dulu, kemudian saya pilih hapus. Kalau mau diedit, misalnya ini dia, saya edit, saya pilih, kemudian saya edit. Nah, yang hanya bisa diedit adalah alamat dan juga nomor telepon. Misalnya depannya saya kasih angka 0, di belakangnya saya kasih angka seperti ini. Kemudian kalau sudah saya save, yes. Oke, udah berhasil kita perbaiki ya nama dari konsumen dia. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu inti. Di menu ini ada input pembelian, input penjualan, cetak ulang. Kita coba yang pertama dulu, input pembelian. Nomor PO-nya sama seperti yang tadi kita tentukan ya di menu admin panel. Untuk nama distributor, nanti kita akan mengambil dari menu ini ya, data supplier ya. Oke, untuk mengambilnya saya klik ini bisa, atau di bagian kotak ini saya klik, kemudian saya tekan sembarang huruf di sini. Maka akan muncul nama suppliernya. Saya tinggal pilih, misalnya Dika. Kalau sudah, klik 2 kali nama untuk menempelkan ke dalam form input data. Misalnya Dika, saya klik 2 kali. Secara otomatis, nama, alamat, kota, dan kontak personnya sudah terisi. Kita lanjutkan dengan tombol next. Kemudian supplier ini akan mengirim barang apa saja ini ke kita. Misalnya nama barangnya adalah komputer misalnya, jumlahnya 10, satuannya di sini ada kilogram, ada pieces, saya pilih pieces. Ini satuannya sesuai yang kita masukkan di admin panel ya teman-teman ya. Kemudian harga belinya, kita harga belinya per piecesnya, saya tulis saja 1 juta. Kalau sudah, saya klik tombol plus. Jadi yang harus kita bayarkan 10 juta untuk komputer. Kemudian berikutnya mouse misalnya 5 pieces, harganya misalnya 50.000. Oke, seperti ini. Kalau misalkan mouse ini salah, tinggal dipilih aja mouse-nya, kemudian klik tombol delete item. Maka otomatis daftar yang salah akan dihapus dari list box yang ini. Oke, saya masukkan di sini keyboard misalnya, jumlahnya 5 pieces satuannya, harganya 100.000 misalnya. Oke, saya anggap sudah selesai. Kemudian kita mau membayar supplier tadi itu, total yang harus kita bayarkan adalah 10.500.000. Nah, ini kita DP dulu. Kita bayar 500.000 dulu. Berarti otomatis kita punya hutang kepada supplier sebesar 10 juta. Oke, saya akan coba simpan. Nah, ini tombolnya kalau ingin melakukan preview, simpan dan cetak ke layar seperti ini. Kalau langsung cetak ke kertas, dimatikan ya print previewnya. Kalau sudah, saya simpan dan cetak dokumen. Yakin? Yes. Oke, ini dia. Dokumen purchase ordernya seperti ini, referensinya seperti ini, tanggalnya hari ini, kemudian statusnya partial paid atau sebagian dibayarkan ya. Karena tadi saya menggunakan fitur DP ya. Kalau tanpa ada DP berarti nanti di sini unpaid ya. Kalau nanti sudah dibayar berarti di sini hanya paid saja. Kemudian di sini logo sesuai dengan yang saya masukkan di admin panel, namanya juga sama. Kemudian produknya tadi ini siapa tadi ya? Dika ya. Kita order ke Dika, alamatnya ini. Yang kita order komputer dan keyboard, jumlahnya sekian, satuannya, harganya, totalnya seperti ini. Subtotalnya sekian, jumlah tertagih kita harus membayar ke Dika sebesar 10 juta. Nama ini Antora Mana dan konten kreator. Ini bisa kita masukkan atau kita bisa edit di menu admin panel. Oke, kita close. Sekarang kita akan coba input penjualan. Oke, di input penjualan konsepnya sama dengan input pembelian. Untuk memasukkan data ini tinggal klik tombol ini, atau di sini tinggal ditekan sembarang huruf di keyboard. Oke, misalnya sekarang kamu, atau ya kamu aja, secara otomatis muncul ya nama-nama ini. Misalnya kita akan mendistribusikan barang atau produk yang kita miliki ke kamu ini. Sekarang kita masukkan nama kendaraannya, kita pakai misalnya motor, misalnya ya. Nomor kendaraannya misalnya B1234 seperti ini. Kalau sudah kita klik next. Oke, yakin ingin distribusikan? Oke, langsung aja kita klik yes. Kemudian di sini kita akan langsung memilih asal barangnya.
barangnya kita ambil dari mana nih. Nah, kebetulan kita hanya punya satu aja barang dari Dika nih ya. Dari Dika tadi yang sudah mengirimkan atau yang kita beli dari Dika tadi ya. Nomor PO seperti ini, total seperti ini. Kalau ingin memasukkan, kita klik 2 kali. Nah, ini dia. Kita order ke Dika tadi komputer dan keyboard. Komputer 10, keyboardnya 5. Oke, kita akan coba mengirimkan komputer ini. Oke, kita kirimkan 3 aja dulu. Kita jual, kalau di sini kan harganya 1 jutaan ya. Kita jualnya menjadi 1.500.000 misalnya. Oke, saya klik out. Maka ini nanti yang akan kita jual ke kamu ya. Namanya kamu ini ya. Oke, selanjutnya saya masukkan berikutnya untuk keyboard. Saya masukkan 5. Jadi total keseluruhan ya 5 saya masukkan. Jumlahnya di sini saya masukkan 125 per piecesnya ya. Kemudian saya klik out. Oke, misalnya ini salah misalnya. Keyboardnya salah. Tinggal klik aja delete. Oke, delete aja. Atau seperti ini ya. Ini saya coba, saya kasih contoh aja dulu. Misalnya seperti ini. Nah, untuk komputernya ini kan 2. Jualnya kita 20.000, padahal di sini agak tinggi harga belinya. Jadi tanpa kita delete pun bisa ya. Saya masukkan ulang di sini. Saya masukkan misalnya 7. Di sini saya jual harganya seperti ini. Saya klik out, maka secara otomatis ini akan diperbarui. Nah, ini dia. Otomatis yang berubah. Kemudian di sini saya juga akan pakai sistem DP. Nah, jadi orangnya ini, orang yang kita kirimi ini memberikan kita DP ya, membayar kita pakai sistem DP dulu. Misalnya konsumen harusnya membayar 9.300.000 sekian ini. Dia membayar ke kita 375.000. Jadi dia punya utang ke kita 9 juta. Kalau sudah, kita simpan data penjualan, yakin yes. Oke, untuk input penjualan kita diharuskan membuat 2 buah dokumen, invoice dan juga surat jalan. Kalau surat jalan ini ukurannya setengah A4, kalau invoice 1/4 full ya. Oke, kita pilih invoice aja dulu ya. Baik invoice maupun surat jalan semuanya ada perintah atau mode print preview, jadi kita bisa mencetak ke layar monitor. Oke, invoice saya print preview. Nah, ini dia. Invoice-nya ini template-nya ini kita bisa pilih di menu admin panel tadi ya. Ini sama seperti yang tadi, kita mengirimkan invoice atau menerbitkan invoice kepada kamu yang order tadi ya. Kemudian tanggalnya, di nomornya juga sama, nanti akan berubah secara otomatis. Kemudian di sini statusnya partial paid, artinya sebagian yang dibayarkan. Kita mengirimkan barang kepada kamu ini berupa komputer dan keyboard, jumlahnya seperti ini. Total yang harus sisanya ya sebesar 9 juta yang harus dibayarkan. Oke, ini catatannya tadi ya, kita bisa rubah di menu admin panel. Kemudian untuk satunya tadi, dokumen yang belum kita sempat cetak yaitu surat jalan, kita bisa lakukan melalui menu cetak ulang. Saya tinggal klik, kemudian saya tinggal pilih tanggal saya menerbitkan dokumen, tanggal 5. Saya cari, nah ini dia. Kalau saya ingin mencetak dokumen purchase order atau PO, tinggal dipilih lihat barang. Kalau saya ingin mencetak dokumen ini, dokumen yang saya terbitkan untuk kamu tadi, saya pilih, kemudian saya lihat barang yang saya berikan seperti ini. Nah, ini dia, saya pilih dokumen apa yang ingin saya cetak ulang. Tadi kan invoice, sekarang saya ingin cetak surat jalan. Kemudian saya tidak lupa melakukan centang tombol print preview. Saya cetak ulang. Nah, ini dia. Referensi untuk surat jalannya ini sesuai dengan nomor invoice, tanggalnya seperti ini, kepadanya ini. Kemudian barang berikut ini kami kirimkan menggunakan motor sesuai yang saya masukkan di input tadi. Kemudian nomor motornya seperti ini. Barang-barangnya seperti ini ya. 7 buah komputer, 5 buah keyboard. Oke, sampai sini ini sudah selesai untuk bagian menu transaksi. Kemudian tadi kan dua-duanya menggunakan fitur DP nih ya, jadi saya harus lunasi dulu. Saya akan coba lakukan pelunasan. Oke, ini kita coba pilih kalau konsumen yang ditampilkan hanya dokumen untuk konsumen saja, kalau supplier ya untuk supplier saja. Oke, saya akan Dika, tadi kan kita punya utang nih ya.
punya utang ke Dika ini sebesar 10 juta ini ya. Kalau sudah, misalnya saya akan lunasi, saya klik tombol selesaikan tagihan. Apakah yakin ingin menyelesaikan tagihan? Yes saja. Oke, tinggal saya cetak ulang sebagai bukti ya, sebagai bukti bahwasanya dokumen ini sudah selesai atau sudah lunas. Saya print hasilnya seperti ini. Tadi kan statusnya partial paid ya, sekarang statusnya berubah menjadi paid. DP-nya juga sudah hilang, totalnya seperti ini. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya konsepnya. Kemudian ini saya coba lompat lagi ke input penjualan lagi. Misalnya saya akan, tadi kan kamu ya, sekarang siapa deh? Oke, siapa? Kendaraannya mobil misalnya. Nomor kendaraannya S seperti ini. Oke, saya masukkan asal barangnya, sama barangnya dari Dika. Nah, ini kan tadi sudah full ya, keyboard kan sudah saya kirim semua ya ke konsumen sebelumnya. Ini kalau saya paksa masukkan juga nggak bisa. Ini saya masukkan nggak bisa karena produknya sudah tidak ada. Nah, jadi produk yang belum terinput saja yang bisa kita masukkan di sini ya, yang bisa kita kirimkan. Jadi ini jumlahnya cuma 3. Kalau saya masukkan 4 otomatis tidak bisa karena terlalu besar. Oke, 3. Kemudian harganya ini saya kirim ke kamu, harganya 1 juta, harganya sama aja. 3 juta seperti ini. Kalau sudah, saya klik simpan data penjualan. Oke, ini invoice-nya, saya coba cek. Invoice-nya nomor 2, statusnya masih unpaid ya. Nanti akan coba kita langsung lunasin ya. Kemudian di sini akan coba lagi, satu lagi di sini. Kemudian saya pilih aku saja. Ini motor, kemudian nomor kendaraannya seperti ini. Nah, sekarang coba kita lihat asal barangnya. Nah, secara otomatis karena barangnya sudah habis, maka di sini asal barangnya kosong, teman-teman ya. Jadi otomatis kalau ingin menampilkan barang di sini biar ada, maka kita harus melakukan di menu input pembelian. Oke, sekarang kita lanjutkan ke menu laporan. Di menu laporan saya mempunyai 2, laporan distribusi dan juga laporan pembukuan. Untuk laporan distribusi, di sini adalah laporan yang berhubungan dengan segala macam transaksi yang kita lakukan, baik penjualan maupun pembelian. Kita coba dulu penjualan. Kalau mau harian, ya jadi kita harus menentukan tanggal awal dan tanggal akhir. Kalau bulanan ya tinggal kita pilih bulan apa, tahun berapa. Sebelum menentukan itu, teman-teman pilih dulu modelnya, baik itu detail atau global. Jadi pilih periode, kemudian model. Oke, kita coba salah satu dulu. Harian detail, tanggalnya tanggal 5, berakhir tanggal 10 misalnya. Kalau misalnya nanti seperti ini teman-teman ya, tanggal 4 saya masukkan, kotak ini berubah menjadi warna merah, itu artinya di tanggal ini tidak ada transaksi. Jadi harus dicari tanggal penerbitan dokumen. Oke, seperti ini. Oke, kalau sudah kita cek, saya coba print preview, hasilnya seperti ini. Nah, ini tadi adalah kita menjual ke kamu dan ke siapa. Jumlah barang seperti ini, total penjualan kita seperti ini. Oke, kalau kita coba penjualan bulanan, harian aja ya, harian yang global, sama konsepnya. Oke, saya cek hasilnya. Kalau global seperti ini, tanpa ada rincian. Sama dengan misalnya pembelian. Oke, pembelian detail ya. Kita melakukan pembelian apa aja tadi ya. Di hari ini, di hari tanggal kelima ini, kita coba kita lakukan pembelian. Nah, ini dia. Kita melakukan pembelian tanggal 5, nomor dokumennya ini, kata pembeliannya dari Dika, nama barangnya seperti ini. Oke, yang terakhir ya ini laporan pembukuan. Untuk laporan pembukuan, ini laporan pembukuan sederhana teman-teman ya. Konsepnya sama, saya bisa memilih periodenya baik harian maupun bulanan. Kalau harian seperti ini, saya masukkan tanggal dan juga tanggal awal dan juga tanggal akhir. Oke, saya cek, kemudian saya cetak. Nah, ini dia. Laporan pembukuan kita, tadi kita belanja ya. Belanja ke Dika ini ya. Karena kredit berarti kita belanja. Berarti otomatis saldo kita 10.500.000 ya, minus ya.
Kemudian tadi kita jualan ke kamu. Tadi kamu ini melakukan DP ya, DP-nya 375, jadi otomatis dia akan berkurang. Sementara yang siapa ini tadi tidak melakukan DP, jadi belum kita lunasi ini ya, masih ini tagihannya. Jadi semuanya ini ada yang di sebelah kanan inilah total tagihannya atau total hutang. Kalau tagihan berarti ini nanti larinya ke konsumen, kalau hutang larinya ke distributor atau ke supplier. Jadi saldo kita untuk saat ini minus 10 juta sekian. Oke, sekarang kita akan coba lakukan pelunasan. Ini akan kita coba lunasin untuk siapa ini ya. Tadi kan langsung ya kita lunasi tanpa DP tadi ya. Oke, selesaikan tagihan. Oke, invoice-nya kita coba cek. Invoice-nya statusnya terbayar. Jadi dia udah lunas. Kemudian kita lakukan lagi untuk yang satu ini. Selesaikan tagihan, cek. Oke, ini kita bisa cetak, bisa tidak ya. Ini pilihan aja sih. Kemudian kita coba lihat laporannya. Untuk harian tanggal 5 sampai dengan misalnya tanggal 10. Oke, kita cek. Nah, ini dia. Kita hari ini sudah melakukan transaksi seperti ini ya. Tanggal 5 kita melakukan pembelian sebesar 10 juta. Jadi balance-nya minus ya, minus 10 juta. Kemudian kita jualan ke kamu, masuk ke debit 9 juta sekian. Jadi ini minus masih ya. Kemudian kita jualan ke siapa ini ya. Kemudian masuknya total akhir saldonya adalah seperti ini, 1.875. Tagihan tidak ada, hutang tidak ada. Oke teman-teman, itu tadi adalah tutorial atau panduan sederhana, panduan singkat bagaimana cara kita menggunakan aplikasi Poive atau aplikasi untuk membuat dokumen purchase order dan juga dokumen invoice. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu lagi di pembahasan aplikasi Excel berikutnya, tentunya masih bersama saya, Anto Ramana. Sampai ketemu lagi.